Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk memecah kebutuhan yang ada pada hari ini, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita akan melakukan breaking yang akan dipandu oleh Putri. Silakan, Putri. Pengantar manajemen dan sarana prasarana pendidikan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup dan pentingnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian mahasiswa mampu menyadari peran strategi pengelolaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif. Terus bagaimana mahasiswa dapat menguasai strategi dan praktik pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya masuk ke situ, nah artinya di dalam sebuah proses untuk mencapai sebuah hasil, ada proses yang akan dilewati, yaitu melalui manajemen. Manajemen itu adalah mengatur atau pengaturan. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian dari manajemen sarana prasarananya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Manajemen sarana dan prasarana itu adalah proses pengelolaan dan pengaturan segala fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan dalam bentuk pendidikan. Oke, baik sekali Agnes untuk nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketika kita berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan, nah maka dapat kita artikan bahwasanya sarana prasarana pendidikan adalah sesuatu yang akan digunakan untuk menunjang proses dari pendidikan. Nah, untuk itulah maka kita perlu untuk mengetahuinya sebelum kita nanti dilepaskan untuk benar-benar mengelola manajerial dalam pekerjaan kita nanti. Nah, jadi pada hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwasanya mari kita sama-sama meniatkan di dalam diri kita bahwasanya hari ini kita niatnya untuk belajar, yang kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya definisi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu sarana, yang kedua itu prasarana. Sarana itu sendiri terdiri dari barang-barang yang bergerak, dan prasarana barang-barang yang tidak bergerak. Ini contohnya sudah ada barang yang bergerak atau barang bergerak seperti kursi, meja, papan tulis, proyektor, alat dan peraga. Ini semua digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi. Kemudian ada prasarana. Nah, prasarana ini adalah aset yang tidak bergerak seperti gedung, kelas, lapangan olahraga, sistem sanitasi dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai di sana menanyakan. Paham? Jadi mengerti? Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kemudian ada urgensi manajemen sarana dan prasarana yang efektif. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwasanya
dilihat dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran. Nah, sebelum kita melakukan pengadaan dalam sarana maka ada perencanaan. Nah, perencanaan ini yang diambil melalui hasil dari observasi dan penelitian yang dilakukan kepada sarana-prasarana yang dibutuhkan. Nah, kita dapat memilih nanti ruangan mana, kelas mana yang akan ditambah sarana dan prasarananya. Nah, kemudian ada peningkatan kualitas seluruh fasilitas tingkat hasil belajar. Nah, ketika sekolah itu dipenuhi dengan sarana dan prasarana, ini dapat memuluskan proses pembelajaran. Nah, tapi kita lihat sekarang ini masih banyak sekolah-sekolah, terutama yang di 3D ini ada yang masih sangat minim sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang mumpuni itu akan mendukung kualitas dari hasil pendidikan. Nah, karena di situ nanti akan dilihat bagaimana mereka bisa menggunakan fasilitas dengan baik sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Nah, kemudian ada kemanfaatan dan keamanan dan keselamatan. Nah, kenapa harus ada? Nah, kalau barang-barang yang sudah kita adakan tapi tidak dijaga, maka ini akan rusak. Nah, ini akan mempengaruhi anggaran dan anggaran ini nanti tidak bisa digunakan ke kegiatan-kegiatan yang lain. Fokuslah kepada kegiatan dari sarana dan prasarana. Sementara dalam pendidikan itu ada banyak tempat yang membutuhkan keuangan. Nah, kemudian ada citra dari institusi. Lengkapnya fasilitas sebuah lembaga ini akan membuat institusi tersebut menjadi terkenal. Nah, citra fasilitas ini bisa dilihat dari teknologi. Ketika kampus atau sekolah mempunyai web yang bagus, artinya mereka yang dari luar akan bisa melihat. Dan lengkapnya dari sarana dan prasarana ini akan menunjang proses sosialisasi yang kemudian akan menarik perhatian orang lain untuk masuk ke kampus atau ke sekolah kita. Nah, ini tujuan dari manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada penyediaan yang optimal. Nah, penyediaan yang optimal ini apa yang dibutuhkan? Dan ini juga harus mengikuti standar nasional. Artinya nanti di dalam pengajuan ini ada standar-standar yang akan dilakukan pada saat perencanaan. Kemudian inilah yang akan dibeli. Kemudian pemanfaatan maksimal tingkat fasilitas. Nah, artinya yang masih 90% itu tidak diganti. Nah, ini untuk efektivitas biaya atau anggaran. Nah, kemudian pemeliharaan berkelanjutan. Nah, kita sering lihat di sekolah-sekolah itu banyak kipas angin tergantung, ada jam yang tergantung, tapi tidak hidup. Nah, inilah yang membuktikan kurangnya pemeliharaan. Dan semua barang-barang seharusnya dipelihara biar awet. Kemudian ada akuntabilitas, pencatatan. Nah, artinya barang-barang yang dibeli itu dikasih merek atau dicatat. Nah, ini untuk apa? Untuk dapat mengidentifikasi apakah ini masih layak dipakai atau tidak. Nah, contoh lemari layak dipakai, tidak, ya kan? Kenapa? Sudah bolong-bolong, tidak ada berkunci. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah masuk dalam list pencatatan barang-barang yang akan dimusnahkan atau barang-barang yang sudah tidak siap pakai. Sampai di sini bertanyakan? Ayolah. Ya. Nah, kita kan tadi sudah mendengar baiknya dari plusnya tentang sarana prasarana. Nah, apakah efek negatif atau sisi negatif dari kurangan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus yang terutamanya di pinggir perkotaan atau di pedesaan? Oke, A+ untuk yang bertanya. Nah, baik.
apa kelebihan sarana prasarana yang mencukupi, dan apa perbedaannya ketika ada yang di daerah. Nah, yang pastinya kualitas dari sekolah atau perguruan tinggi yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap itu akan lebih jauh dibandingkan yang sarana prasarana kurang. Nah, yang pertama, yang di luar atau yang di tempat terpencil, SDM, ya kan, SDM. Yang kedua, fasilitas. Nah, bagaimana mereka akan menggunakan proses pembelajaran secara teknologi, sementara di tempat mereka tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Nah, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah ketika memang ini akan disamaratakan proses pendidikannya, disamaratakan hasil dari pendidikan. Nah, kita ditempa di ruang yang berbeda, sementara pemerintah ingin hasilnya sama. Nah, contohnya sama-sama kita masak ini kan, masak. Nah, misalnya saya masak sop, ya. Kemudian si Fikri masak sop juga. Nah, yang makannya misalnya Harmoko ini maunya, dia ini maunya sop itu rasanya asin dan lezat. Nah, sementara saya tidak suka yang asin. Nah, kita anggapkan pemerintah itu adalah Harmoko dan institusi persekolahan atau pendidikan saya. Nah, bisa ada Harmoko menyamaratakan hasil masakan kami. Nah, sementara kami punya resep yang berbeda. Nah, seharusnya ketika berbicara masalah prasarana, maka semuanya harus mengikuti kualifikasi dari apa yang dibutuhkan atau standar yang dibutuhkan oleh pendidikan. Tidak ada instansi sekolah, anak diri, anak kandung, bahkan yang lain sebagainya. Ketika memang kualitas dari sebuah institusi itu akan disamakan atau disamaratakan. Oke, kita lanjut. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan sarana prasarana. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana. Nah, melalui identifikasi yang kita melalui pencatatan tadi, kita bisa melihat bahwasanya mana sarana, mana prasarana yang akan kita gantikan. Dan ini semuanya harus masuk ke dalam perencanaan. Jadi tidak langsung misalnya kursi ini rusak, kemudian kita langsung mau beli, tidak bisa, harus pakai anggaran, harus pakai perencanaan. Nah, perencanaan ini apa? Apa itu perencanaan itu? Itu ada perencanaan itu? Upaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang kedua adalah tahap pengadaan. Setelah kita rencanakan, termasuklah duit-duitnya di situ, maka kemudian kita lakukan pengadaan. Nah, sebelum masuk pengadaan ada seleksi vendor atau orang yang akan bertanggung jawab mencari barang atau pihak ketiga. Nah, kemudian setelah ini datang, maka harus ada pemeliharaan. Nah, biar barang-barang tidak cepat habis, kemudian pemanfaatan yang efektif. Misalnya kita keluar lampu hidup, dipasangin hidup, nah itu pemanfaatan tidak lagi efektif. Oke, kita lanjut. Nah, tahap yang ketiga adalah pemeliharaan dan penghapusan. Nah, kita lebih fokus ke penghapusan, karena pemeliharaan sudah ya, pemeliharaan sudah, kita fokus kepada penghapusan. Nah, barang-barang atau sarana dan prasarana mana yang seharusnya layak dihapus? Yang sudah tidak memenuhi standar untuk digunakan. Jamin layak kira-kira. Harus dihapus atau tidak? Harus dihapus tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena belum ada, belum kita mengidentifikasi berapa persen kerusakan dari jam itu.
Nah, penghapusan ini bisa dilakukan ketika benar-benar barang itu tidak bisa digunakan kembali, karena ketika ada dihapus ini akan membuat peluang tim audit untuk menemukan ketimpangan dalam pelaksanaan proses dalam pelaksanaan program. Nah, ini plus ini ada di dalam pencatatan. Nah, tapi fisiknya tidak. Nah, ini temuan, dan makanya banyak kepala sekolah atau perangkat-perangkatnya yang sering terjadi terkait dengan penggunaan dana bos untuk infrastruktur atau sarana. Nah, tantangan manajemen sarana prasarana di Indonesia. Nah, itu bisa dilihat bahwasanya adanya keterbatasan anggaran, betul. Karena instansi pendidikan ada dua. Yang pertama di bawah naungan pemerintah, yang kedua swasta. Samakah? Beda. Samakah? Mana yang lebih bagus? Swasta. Bagus. Coba kita bandingkan dengan swasta yang ada di pinggir-pinggir. Contoh MTSN Nurul Ibni terus ditanya, Al-Falah ditanya, terus Al-Azhar itu ditanya, karena dananya besar. Nah, kita bandingkan dengan sekolah-sekolah madrasah yang ada seperti itu. Sama ya? Beda. Nah, apa yang kemudian membedakan pelaksanaan? Sementara mereka sama-sama swasta. Kalau negeri semuanya sama. Karena setiap pemerintah menganggarkan sarana untuk negeri, maka semuanya akan mengajukan. Nah, tergantung kepala sekolah atau operatornya mau mengajukan sarana prasarana di tahun ini. Nah, tapi ketika ini tidak ditangkap oleh mereka, nah inilah yang kemudian membuat banyaknya gedung-gedung yang bocor, jendela-jendela yang pecah, kemudian diganti. Karena untuk mengganti itu butuh proses, ada pengadaan dulu. Pak, namanya. Ya. Kan Bapak bilang kan kalau sekolah negeri kan sarana itu kan sama. Ya. Tapi kenapa kalau di desa terpencil itu sarana prasaranya nggak sama? Nah, ini kan kembali kepada sistem manajerial. Banyak kepala sekolah atau tim manajerial yang tidak mau tahu dengan urusan itu. Nah, artinya ketika memang pencatatan sarana prasarana ini dilakukan, kita akan tahu ya kan, barang-barang apa yang kurang dan barang-barang apa yang kita butuhkan, kemudian barang-barang apa yang masih layak pakai. Nah, ketika pencatatan ini betul-betul dilakukan oleh mereka, ya mereka akan tahu, oh, barang ini sekitar 2 tahun lagi rusak, sudah mulai dianggarkan, mulai direncanakan, dan kemudian dianggarkan. Nah, proses penganggaran inilah yang lama, ya kan? Karena untuk dilihat dulu sesuai dengan apa yang diminta, kemudian cara komunikasi antara kepala sekolah dengan dinas dan sebagainya, dan ini semua akan menunjang. Bukan kita langsung majukan terima, tidak. Dalam hal itu biasanya ada lobby dan sebagainya. Kalau ada kenal dengan orang dinas, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesenjangan fasilitas. Ini sudah di antara negeri dan swasta. Kemudian kurangnya sumber daya. Nah, kita semua lulusan dari semua perguruan tinggi yang sama. Perguruan tinggi dari label yang berbeda, dari merek yang berbeda, ada duit, kemudian dan sebagainya. Ya kan? Nah, terus apakah standar ilmu yang dimiliki oleh alumni alumni UI alumni sama? Beda. Kira-kira kalau di uji kualitas, mana yang berkualitas? Unjai. Tempat Unjai belum tentu. Karena apa yang akan kita lakukan di dunia kerja nanti itu semua lahir pada apa yang kita ketahui. Proses tiap hari. Walaupun dia anak muda, kalau orang baca juga tidak akan menghasilkan sebuah teori. Setiga besar pun kalau di sendiri itu ya nggak bakal. Betul. Nah,
Makanya ini yang harus kita tanam sekarang sebelum kita menjadi pengelola. Sebelum kita jadi pengelola. Kalau dapat mengelola sarana prasarana, cukuplah mengelola kehidupan sendiri. Dari yang penjelasan yang ditanyakan, tidak? Paham ya? Oke, sekarang kita bagi kelompok. Ada 3 kelompok, berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, masing-masing kelompok nanti itu membaca berita tentang sarana dan prasarana pendidikan yang kemudian di situ nanti akan kita diskusikan bagaimana pelaksanaan sarana prasarana yang baik menurut berita yang kita baca. Baik, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi bahwasanya kita sudah bisa mengidentifikasi mana yang seharusnya diadakan di dalam sarana dan prasarana. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi yang telah dilakukan itu dapat menambah wawasan untuk kita semua, khususnya kita sendiri. Kemudian nanti ketika ada yang kurang, silakan dicari referensi ke yang lain. Untuk hari ini saya kira cukup pembahasan hari ini, dan saya akan memberikan oleh-oleh untuk 2 bulan berupa tugas. Nah, tugasnya adalah buatlah 1 halaman esai. Ya, buatlah 1 halaman esai yang isinya adalah mengapa manajemen sarana dan prasarana penting bagi keberhasilan pendidikan. Bisa dipahami? Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kehidupan yang baik, rezeki yang banyak. Dan cukup pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Terima kasih. Tunduk, bertindak atau bangkit melawan.